Selamat datang di SMK 3, selamat berjumpa dengan Ibu Elizabeth yang pada kesempatan ini akan menginformasikan pengenalan dunia usaha dan dunia industri dan prakerin atau yang dikenal dengan nama praktek kerja industri di SMK 3 Kota Bima. Salam perkenalan untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK 3 kelas 10 agar memudahkan kita dan kalian untuk mendapatkan informasi tentang materi MPLS tentang pengenalan dunia usaha dan dunia industri. Nama Ibu Elizabeth SPD yang sampai saat ini masih dipercayakan menjadi Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu prakerin. Perlu anak-anakku sekalian ketahui, prakerin adalah salah satu program kurikulum yang dilandasi dengan ketentuan-ketentuan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi siswa. Nah, prakerin itu adalah suatu kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa SMK dan juga merupakan suatu kegiatan belajar di luar ruangan kelas dan berpraktek langsung di tempat kerja atau di dunia usaha dan dunia industri atau yang sering disebut DUDI, DU dan DI. Kemudian prakerin juga selalu disepadankan dengan istilah PKL atau praktek kerja lapangan dan magang kerja. Mengapa kita harus melaksanakan prakerin? Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara hard skill kita dan soft skill kita. Dan juga mengenalkan standar dan profesionalisme dunia kerja. Serta menyiapkan peserta didik atau siswa lebih awal beradaptasi dengan dunia kerja. Itu mengapa harus kita melaksanakan prakerin dan harus mengikuti prakerin. Kemudian, kapan pelaksanaan prakerin? Prakerin dilaksanakan setelah siswa menginjak kelas 11 dan bisa juga saat berada di kelas 12 semester ganjil. Lama pelaksanaan prakerin itu berbeda-beda. Ada yang 3, 4, 5, 6, bahkan ada yang 12 bulan atau 1 tahun. Untuk di SMK 3 Kota Bima, pelaksanaan prakerinnya ada yang dilaksanakan 3 bulan, bahkan untuk ajaran 2019-2020 kemarin melaksanakan prakerin selama 4 bulan. Kemudian, apa yang dilakukan siswa di tempat prakerin? Yang dilakukan siswa di tempat prakerin adalah yang pertama mengamati, yang kedua meniru, yang ketiga mulai bekerja dengan pengawasan ahli, kemudian mampu bekerja mandiri, dan yang terakhir aktualisasi dan eksplorasi. Perlu kalian ketahui apa yang diamati di sana. Yang perlu kalian amati saat melaksanakan prakerin adalah semua kegiatan yang dilakukan di dunia usaha dan dunia industri benar-benar kalian harus amati. Kemudian setelah mengamati, kalian harus bisa meniru apa yang dilakukan di sana dan mulai bekerja dengan pengawasan ahli, karena di sana di dunia usaha dan dunia industri mereka memiliki kompetensi yang lebih. Karena pada dasarnya pelaksanaan prakerin ini adalah menggabungkan apa yang sudah kalian terima di sekolah dengan apa yang kalian dapatkan di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian mampu bekerja mandiri. Setelah kalian mengamati, meniru, dan di bawah pengawasan tenaga ahli yang ada di dunia industri dan dunia usaha, kalian harus sudah mampu bekerja mandiri.
sehingga aktualisasi dan eksplorasi itu akan tercapai. Dan ada beberapa contoh kegiatan prakerin. Sebelum turun ke lapangan prakerin, harus dilaksanakan pembekalan prakerin. Pembekalan ini dilakukan agar segala sesuatunya pada saat siswa-siswi yang turun ke lapangan dunia usaha dan dunia industri itu benar-benar siap, sehingga mereka dapat melaksanakan prakerin sampai pada waktu berakhir pelaksanaan kegiatan prakerin. Kemudian di sini ada beberapa contoh kegiatan siswa-siswi di dunia usaha dan dunia industri. Untuk beberapa jurusan atau program keahlian yang ada di SMK 3 ini, dan perlu kalian ketahui, sekedar Ibu mengingatkan bahwa kegiatan prakerin atau pelaksanaan prakerin ini dilaksanakan oleh tahun 2019-2020 dilakukan oleh 11 program keahlian. Ada program keahlian kayu, program keahlian tekstil, program keahlian tata busana, program keahlian multimedia, program keahlian tata boga, program keahlian tata kecantikan dan kulit, program keahlian desain grafika, program keahlian perhotelan, program keahlian desain komunikasi visual, dan program keahlian seni tari. Di mana di setiap program keahlian ini akan ditempatkan di dunia usaha, dunia industri yang relevan dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa-siswi atau peserta didik. Contohnya, tata busana akan ditempatkan di dunia usaha, dunia industri, konveksi, itu salah satu contohnya. Kemudian tata boga di beberapa rumah makan, kemudian kafe, dan perusahaan-perusahaan industri makanan. Kemudian jurusan multimedia yang berkaitan dengan usaha percetakan dan sebagainya. Jurusan perhotelan sudah pasti mereka berada atau tempat pelaksanaan prakerinnya dilaksanakan di hotel-hotel yang berada di Kota Bima dan sekitarnya. Kemudian untuk jurusan kayu sudah pasti mereka akan ditempatkan di dunia usaha, dunia industri permebelan. Begitu juga jurusan tata kecantikan dan kulit, mereka akan ditempatkan di salon-salon yang ada di Kota Bima. Kemudian begitu juga untuk seni tari, mereka ditempatkan untuk tahun ini ditempatkan di 2 DUDI Sanggar Tari yang berada di Kota Bima ini. Dan untuk perlu kalian ketahui bahwa yang pasti di setiap program keahlian itu penempatan prakerinnya untuk melaksanakan prakerinnya itu harus relevan dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Jadi kami tidak sembarangan untuk menempatkan siswa prakerinya, yang pasti sesuai dengan kompetensi yang peserta didik yang mereka miliki. Dan pada akhirnya hasil dari kegiatan prakerin ini adalah selain mendapatkan kompetensi yang lebih yang mereka dapatkan di dunia usaha dan dunia industri, juga peserta didik setelah melaksanakan prakerin atau kegiatan magang industri, mereka harus menyusun laporan selama mengikuti kegiatan prakerin melalui bimbingan guru yang telah ditentukan sekolah. Demikianlah yang berkaitan dengan prakerin. Sebelum mengakhiri, Ibu akan menjelaskan sedikit data atau memberikan data dunia usaha dan dunia industri yang melakukan kerjasama dengan SMKN 3 Kota Bima. Untuk dunia usaha dan dunia industri
di Kota Bima sebanyak 63 DUDI yang melakukan MOU dengan SMK 3. Untuk di Kabupaten Bima ada 9 DUDI, Kabupaten Dompu 10 dunia usaha dan dunia industri. Untuk Kota Mataram ada 12 dunia usaha dan dunia industri. Luar provinsi atau di daerah yang lain selain di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu ada 3 dunia usaha dan dunia industri. Dan yang terakhir kemarin untuk tahun angkatan untuk tahun pelajaran 2019-2020 yang di Jakarta untuk jurusan Tata Boga, mereka di dunia usaha dunia industri catering yang melayani makanan untuk para karyawan dan sebagainya yang berada di Istana Negara. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan berkaitan dengan prakerin dan dunia usaha dan dunia industri. Mohon maaf apabila yang Ibu sampaikan ini tidak berkenan di anak-anakku sekalian. Yang pasti kami sangat berterima kasih kalau peserta didik benar-benar dapat menyimak dan juga mempelajari apa yang sudah kami berikan pada saat ini. Terima kasih sekali lagi. Yang pasti tetap selalu menjaga kesehatan dan kita tetap menerima materi MPLS dari rumah. Sekian.